Terima kasih Bu Kesia. Bapak Ibu, hari ini kembali kita membahas tentang videonya Evangelis Daud Tony, khususnya pada saat dia melakukan pertarungan hidup dan mati antara Daud Tony dengan Sai Baba dari India. Nah, Bapak Ibu, ada banyak orang yang memasukkan chat di dalam kolom komentar di video saya. Tentunya mereka ini adalah para pengikut daripada Evangelis Daud Tony. Mereka bertanya, kenapa sih saya kok selalu mengkritik? Nah, saudara, sebagai salah satu anak Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan pelajaran firman Tuhan, saya sampaikan bukan hanya Evangelis Daud Tony, tetapi semua pembicara yang menyimpangkan firman Tuhan di dalam pemberitaannya, pasti yang berbahaya akan saya luruskan. Agar supaya pembicara ini sadar bahwa apa yang mereka sampaikan itu salah. Sebab ini membahayakan sidang jemaat. Bisa menyesatkan orang yang menjadi pengikut kalian. Oleh karena itu, bukan cuma Evangelis Daud Tony, tetapi semua pembicara yang kebetulan mereka menyimpang dengan ajarannya, dan saya berkesempatan menonton videonya, pasti boleh jadi menjadi bahan pembahasan saya. Bapak Ibu, judul hari ini adalah Daud Tony tidak konsisten di dalam memberikan kesaksiannya dia mengenai pertarungan hidup mati dengan Sai Baba. Padahal ketika berbicara pertarungan hidup dan mati, saya yakin peristiwa ini adalah peristiwa yang paling besar di dalam kehidupan seorang Daud Tony. Tentunya ini tidak terlupakan. Sehingga setiap kali Daud Tony bersaksi tentang pertarungan hidup mati dia dengan Sai Baba, pastilah dia akan menyampaikan dengan sangat menjiwai, dengan cerita yang sama antara kesaksian yang pertama, video pertama, dan video-videonya dia yang selanjutnya. Saudara, saya tergelitik sebab setiap kali saya mempelajari, menonton videonya Evangelis Daud Tony, selalu saja pertarungan hidup mati dengan Sai Baba itu sering disampaikan sebagai bumbu pembicaraan yang menarik. Namun kemudian saya jadi penasaran ketika saya mendapatkan tanggapan dari channel YouTube John Pregador. Channel YouTube John Pregador memberikan tanggapan ke saya, tapi tidak menjawab. Dia menampilkan video tentang pertarungan hidup mati Daud Tony dengan Sai Baba. Tetapi tidak sama dengan video yang saya terima pertama. Saya kaget. Kenapa video yang pertama sama yang kedua isinya bisa beda, tidak sama. Sehingga saya heran. Bukankah kalau ini pertarungan hidup dan mati, pastilah ini tidak akan pernah terlupakan. Di kesempatan yang berbeda, padahal yang disaksikan persoalannya sama, sudah tidak sama. Isinya tidak sama. Kemudian karena rasa penasaran saya coba mencari video beliau yang terbaru. Ternyata dia lagi ngobrol dengan pendeta Thomas yang paling baru. Juga menyebutkan soal pertarungan hidup dan mati. Saya jadi kaget luar biasa. Video pertama dan kedua tidak sama. Dan yang ketiga berbeda. Nah, aneh, saudara. Oleh karena itu, saya hanya ingin
menyajikan 3 video Daotoni, kesaksiannya dalam pertarungan hidup dan mati dengan Sai Baba pada kesempatan yang berbeda, ya. Tetapi 3 video ini semuanya berbeda. Tujuan saya cuman satu, jika Anda yang hadir di sini atau yang menonton video saya adalah penggemar pengikut Evangelis Daotoni, Anda mau ngikut beliau terserah. Tetapi jika Anda baik pengikut maupun penggemar video saya, pakailah otak yang waras. Sebab kesaksian yang benar, yang tidak bohong, pasti Anda akan sampaikan. Itu dengan narasi, dengan isi yang sama. Dengan arti kata lain, sejuta kali Anda berbicara, apa yang Anda sampaikan, itu narasinya, kalimatnya, isinya, ceritanya, itu pasti sama. Jika tidak, Anda pasti bohong. Bapak Ibu, kita tampilkan yang pertama dulu, nanti kita bahas, baru pindah ke video yang kedua. Silakan Pak Fran, ditampilkan. Langsung ular-ular berdatangan, pakai seruling itu. Saya doa dalam nama Yesus, ularnya kabur. Setelah itu ada trisula, 3 gini, lempar. Ada dewa, dan ini ular. Dalam nama Yesus, blak. Trisulanya kena sini saya. Blak. Nah, lihat ya, sampai kena saya kakinya kanan itu ya. Saya doa terus. Saya dikirim dewa bertangan banyak. Keluar. Kaca-kaca hancur lebur. Untung bukan rumah saya. Waktu itu saya doa dalam nama Yesus. Des. Lawan mati. Kalau lawan mati saya tahu dah, terasa. Des. Putus nyawa. Dah. Selesai tugas. Jenderal siap. Tolong dicek di India. Target selesai. Mati dah. Beres. Tek. Saya dipanggil. Tahu enggak lawan saya waktu itu apa? 2011. Selesai. Selesai. Target selesai. Pak Fran tetap tampilkan yang pertama tadi supaya poin-poinnya kelihatan, Pak Fran. Video yang pertama jangan dihilangkan, poin-poinnya akan kelihatan. Bapak Ibu, lihat ya, ini kesaksian video yang paling lama. Yang pertama saya dapat. Ditugaskan untuk pertarungan hidup dan mati melawan Sai Baba dari India. Yang pada waktu itu mati tanggal 24 April 2011 ketika Sai Baba itu menurut berita di sana, itu kena serangan jantung akut dan sesak napas di usia 84 menjelang 85. Padahal dalam berita-berita tentang Sai Baba, saya tidak pernah mendapatkan keterangan bahwa Sai Baba adalah tukang santet. Itu belum pernah. Tetapi menurut cerita Evangelis Daotoni, dia diberi satu tempat untuk melawan Sai Baba antara Jakarta dan India. Dikirimi, diserang dulu. Ada 3 serangan. Pertama ular. Ya, ada ular. Dia berdoa sebut apa? Dalam nama Yesus. Silakan dicatat. Dia berdoa dalam nama Yesus. Ularnya hilang. Kemudian serangan kedua didatangi dewa, bawa trisula, dewanya berkalungkan di lehernya itu ada ular. Kemudian dia sebut lagi dalam nama Yesus. Trisulanya dilemparkan. Itu kena kaki sebelah kanan. Dia kelihatan kena trisula, tapi kakinya kanan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat tayangan di video lagi ya. Terus kemudian datang serangan ketiga. Dewa tangan banyak. Nah, itu lihat ya, itu lihat. Silakan.
Nah, ya itu kena yang kanan ya. Dia kan tangannya kanan lah itu dilempar. Nah, Bapak Ibu, terus kemudian datang lagi dewa bertangan banyak, tangan 1000 yang seringkali kita ngelihat di gambar, kepalanya satu, tangannya banyak. Nah, dia ngomong lagi, dalam nama Yesus, kaca-kaca pecah. Berarti yang membuat kaca pecah adalah serangan yang terakhir, dewa bertangan banyak. Dan kemudian dia bilang lagi, dalam nama Yesus, dia bilang, lawan putus nyawa. Kalau lawan putus nyawa, saya tahu. Baru dia telepon. Jenderal, target selesai. Berarti target ini adalah tujuan, yaitu memang ingin membunuh lawan. Dan di cross check di India, betul Daud, mati Daud. Target selesai. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat video yang pertama. Sekarang perhatikan beda dengan video yang kedua. Ya. Ini persoalan sama, beda kesempatan, keterangannya tidak sama. Video yang kedua. Doa gini, tak. Darah Yesus. Nah, doanya darah Yesus sekarang ya, bukan dalam nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan mantra. Waktu doa di situ, saudara, ada ular-ular berdatangan, saudara. Ular kobra, saudara. Berdatangan gitu di rumah itu, saudara. Saya doa darah Yesus, tiba-tiba ularnya hilang. Doanya sudah ganti darah Yesus, bukan dalam nama Yesus. Saya masih ingat itu, saudara. Ini ular bawa trisula gini, nemuin saya. Pada waktu nemuin saya gini, saya masih ingat ada suatu ajaran dari kakek saya sebelum bertobat. Kalau penghalangmu dewa, tebaslah dewa. Siapapun penghalangmu, tebas sudah. Penghalangmu dewa, tebas dewa. Kalau penghalang dalam tugasmu itu, tebaslah. Waktu itu saya doa darah Yesus, langsung santri sulanya diginikan, itu kaca yang melindungi rumah itu hancur jadi kayak pasir. Untung bukan rumah saya. Masih ada untung. Ya, lihat ya. Nah, trisula itu yang membuat trisulanya itu kena di bagian kaki saya sini. Yang nah, sekarang kena yang kiri. Sini. Sekarang kena yang kiri. Nah, tes. Kalau lawan saya mati, saya tahu. Tek, mati. Jenderal. Lawan selesai. Dicek. Langsung dicek. Nah, Bapak Ibu, lihat ya dari video yang pertama, cara dia berdoa sebut dalam nama Yesus yang pertama. Tetapi video yang kedua, dia ganti darah Yesus. Doanya sudah tidak sama. Terus kemudian serangannya yang pertama itu ada 3 serangan. Yang mengakibatkan kaca pecah adalah dewa yang bertangan banyak tadi. Sedangkan trisula serangan kedua di video pertama itu kena kaki kanan. Video kedua serangannya cuma 2, trisula itu dilempar, kena kaki kiri dan kacanya pecah. Mana dewa yang bertangan banyak yang mengakibatkan kaca pecah seperti yang kesaksian video yang pertama kok tidak ada. Oleh karena itu pakai akal warasmu, ya, jangan kagum dengan membabi buta. Nanti saya terangkan, ya, lewat ayat Alkitab, ya, ciri-cirinya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita saksikan video yang ketiga, yang lebih konyol lagi. Ya, ini, lihat. Ini video yang terbaru. Mungkin bulan lalu. Tuh. Langsung saya ngomong sama mungkin Juni 2022. Ya. Kusnanto tuh nah, Kusnanto, perhatikan. Ajudan Jenderal. Kusnanto. Gus, saya maju. Ya udah. Ya, saya doain lah. Kus kawan saya ini doa juga Thomas.
Tapi cara Muslim dia bantu saya juga. Karena dia ngomong ini tugasnya berat Pak Daud, saya tahu. Dia langsung, Gus, saya punya ini Pak Daud, para pendoa juga Muslim Thomas. Saya itu selalu menghargai Thomas. Langsung ngomong, Gus, siap. Tolong teman-temanmu siapkan untuk doa untuk bantu saya. Oke. Karena ini saya perlu waktu 3 bulan untuk selesaikan gitu. Langsung saya di Jakarta 3 bulan tuh saya bertempur tuh Mas. Datang ular tuh kobra banyak tuh Mas. Ularnya tiba-tiba datang Pak ya, bukan ular beneran ya? Ular beneran. Oh. Tapi datangnya tiba-tiba. Begitu saya doain, ular hilang. Tapi waktu kita buka mata nih ular beneran toh Mas. Ngeri ya. Nah, saya telepon sama si Gus, ajudan. Gus, bantu ya. Siap, saya bantu. Gitu. Dia juga bantu toh Mas. Dengan cara Muslim ya toh Mas ya. Dia sembahyang minta pada Tuhan kepada Allah ya. Dia doa. Pak Daud saya bantu karena ini tugas berat. Jadi kawan-kawan saya yang Muslim di pengamanan khusus dulu itu bantu saya juga Thomas. Berdoa. Karena semua itu kan karena tim ya. Betul. Doa. Saya berdoa langsung karena bulan. Tim. Saya tuh datang bawa trisula sampai ular gini. Saya kena bagian kaki. Sampai sekarang masih sakit Thomas. Pak Daud kena bagian kakinya? Ya, bagian kaki kiri saya. Kesambet atau apa? Kesambet kena trisula Thomas. Oh, kena trisula. Ya. Sampai sekarang saya masih sakit Thomas. Ya, perhatikan saudara. Pak Daud ya. Ya, sampai sekarang sakit. Nah, setelah itu saya langsung, Gus, bantu ya? Oke. Langsung saya ngomong sama ajudan, sama Parman, Paman gini nih, beliau mana? Telepon, kayak di bawah itu. Ada apa Daud? Gini. Oke, dimonitor. Oke, lanjut. Dan itu 3 bulan tuh 2011 tuh Mas. Terusan ada yang muka banyak, terusan senjatanya banyak. Nah lihat, mukanya banyak, bukan tangan banyak. Yesus keluar, terus langsung jadi asap. Jadi asap. Kaca tuh hancur tuh kaca tuh Mas. Nah, ya. Kaca di istana Pak ya? Di tempat saya diberikan satu tempat tuh Mas. Oke. Bukan istana, bukan, karena tidak ada hubungan. Yaitu di tempat tinggal khusus itu. Ya. Saya doa darah Yesus, sucikan dari Yesus bentengin. Nah, ya. Saya kalau lawan saya mati kan saya tahu tuh Mas. Ya. Langsung saya telepon, Agus, izin, saya mau bicara sama jenderal. Langsung diterima langsung sama Pak Diwibowo. Gimana Pak Daud? Nah, Bapak Ibu, konyol kan, ya? 3 video dalam kesaksian yang sama, ya, 3 video dalam kesaksian yang sama. Sudah Pak Fran bisa dihilangkan. Tentang pertarungan hidup dan mati antara Evangelis Daud Tony dan Sai Baba itu disampaikan dengan cerita yang tidak sama, cerita yang berbeda. Oleh karena itu, siapapun engkau yang menyaksikan video saya, pakai otak yang waras. Pakai otak yang waras. Yang pertama tadi, dia berdoanya apa? Dalam nama Yesus. Yang kedua, darah Yesus. Yang ketiga, tetap darah Yesus. Kemudian yang pertama, ada serangan 3 kali. Ular datang.
Ya, dia bilang dalam nama Yesus, ularnya hilang. Seperti sulapan begitu loh ya. Kemudian datang lagi dewa, lehernya ada ularnya bawa trisula. Itu melemparkan trisula. Dia yang kena kakinya kanan. Silakan Pak Fran. Keluarkan suaranya Pak Fran. Trisulanya kena sini saya. Wah, gitu. Sampai saya semper waktu itu. Saya doa terus. Nah, terus kemudian silakan terus lanjut Pak Fran. Dewa bertangan banyak. Nah, dewa bertangan banyak. Kaca-kaca hancur lebur. Untung bukan rumah saya. Nah, lihat. Untung bukan rumah saya ini kan dipakai untuk membuat jemaat itu tertawa. Yang di kesaksian video pertama, yang membuat kaca pecah tadi adalah dewa bertangan banyak. Tetapi di video yang kedua, dewa bertangan banyaknya itu tidak ada. Yang buat kaca pecah itu ternyata apa? Lemparan trisula. Silakan Pak Fran, keluarkan suara lagi biar ngeh yang nonton. Saya masih ingat itu saudara. Ininya ular bawa trisula gini, nemuin saya. Pada waktu nemuin saya gini, saya masih ingat ada suatu ajaran dari kakek saya sebelum bertobat. Kalau penghalangmu dewa, tebaslah dewa. Siapapun penghalangmu, tebas sudah. Penghalangmu dewa, tebas dewa. Kalau penghalang dalam tugasmu itu, tebaslah. Waktu itu saya doa darah Yesus. Nah, doanya darah Yesus sudah. Trisulanya digini kan, itu kaca yang melindungi rumah itu hancur. Jadi kayak pasir. Nah, saudara lihat, kan tidak sama. Mana dewa yang bertangan banyak tadi yang menghancurkan kaca? Nah, kebohongan-kebohongan ini harus Anda ketahui dan Anda lihat gestur tubuh Evangelis Daud Tony ketika memberikan kesaksian di video yang ketiga. Sepertinya dia sedang berpikir dan mengarang cerita baru. Kenapa? Kalau dia memang menghargai, menghormati orang lain, diceritakan dong mulai pertama bahwa ini kerja tim. Di video yang ketiga justru ada siapa? Ada Kusnanto, ajudan jenderal, yang berdoa bersama Pak Parman dan tim yang lain. Berdoa secara muslim kepada Allah, bantu Evangelis Daud Tony. Loh, kalau memang menghormati ya sejak awal kan ceritakan bahwa keberhasilan ini adalah kerja tim. Loh, setelah video saya muncul, mulai ngarang cerita. Tayangkan Pak Fran secara utuh dengan suara. Lihat caranya dia berbicara kan seperti orang bingung ini. Kusnanto ya. Kusnanto itu ajudan Pak Edi ya. Ajudan jenderal. Gus, saya masuk. Ya udah. Kalimatnya tidak jelas. Saya doain lah. Kus kawan saya ini doa juga Thomas, tapi cara muslim dia bantu saya juga. Karena dia ngomong ini tugasnya berat Pak Daud, saya tahu. Dia langsung, Gus, saya punya ini Pak Daud, para pendoa juga muslim Thomas. Saya itu selalu menghargai Thomas. Langsung ngomong. Nah, terus, selalu menghargai, tapi tidak diceritakan di awal. Tolong teman-temanmu siapkan untuk doa untuk bantu saya. Oke. Karena ini saya perlu waktu 3 bulan untuk selesaikan. Gitu. Langsung saya di Jakarta 3 bulan untuk saya bertempur, Mas. Datang ular tuh kobra banyak, Thomas. Ularnya tiba-tiba datang Pak ya, bukan ular beneran ya? Ular beneran. Oh, ini pendeta Thomas ini juga salah satu pendeta yang hanya ingin dapat penonton, saudara. Ular hilang.
Tapi waktu kita buka mata ini ular beneran toh Mas. Ngeri ya. Nah, saya telepon sama Seperti si Gus. pendeta yang tidak pernah belajar Alkitab. Gus, bantu ya. Siap, saya bantu. Gitu. Dia juga bantu toh Mas. Dengan cara Muslim ya toh Mas ya. Dia sembahyang minta pada Tuhan, kepada Allah ya. Dia doa. Padahal saya bantu karena ini tugas berat. Jadi kawan-kawan saya yang Muslim di pengamanan khusus dulu itu bantu saya juga Thomas berdoa, karena semua itu kan karena tim ya. Nah, karena tim langsung 3 bulan saya tuh datang bawa trisula sampai ular gini, saya kena bagian kaki. Sampai sekarang masih sakit Thomas. Pak Daud kena bagian kakinya. Ya, bagian kaki kiri saya. Kesambet atau apa? Kesambet kena trisula Thomas. Oh, kena trisula. Sampai sekarang saya masih sakit Thomas. Perhatikan, kesaksian ketiga itu serangannya 3 kali lagi. Nah, setelah itu saya langsung, Gus, bantu ya. Oke. Langsung saya ngomong sama ajudan, Pak Parman gini nih, beliau mana? Telepon, kayak di bawah itu. Ada apa? Oke, dimonitor. Oke, lanjut. Dan itu 3 bulan tuh 2011 tuh Mas. Terusan ada yang muka banyak, terusan senjatanya banyak. Muka banyak, bukan tangan banyak. Nama Yesus keluar. Terus langsung jadi muka banyak ini bisa-bisa dosa muka. Itu kaca tuh hancur tuh kaca, Mas. Kaca di istana Pak ya? Di tempat saya diberikan satu tempat tuh Mas. Oke. Bukan istana, bukan. Karena tidak ada hubungan. Yaitu di tempat tinggal. Sudah cukup. Ya. Oke Bapak Ibu, Anda menyaksikan 3 video kesaksian Evangelis Daud Tony dalam pertarungan hidup dan mati melawan Sai Baba. Yang pertama beda dengan yang kedua beda lagi dengan yang ketiga, tiga-tiganya tidak sama. Ya, silakan Anda berpikir sendiri, tokoh yang Anda kagumi, apakah dia jujur atau apakah dia berbohong? Silakan Anda menilai sendiri, tetapi hari ini kita akan fokus kepada pelajaran firman Tuhan mengenai akhir zaman. Bapak Ibu, mari kita perhatikan lebih dulu Matius pasal 7 ayat 15 dan 16. Matius pasal 7 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan dia berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saudara, ini sesuatu hal yang penting karena diawali oleh Tuhan Yesus dengan kata waspadalah. Hati-hati, lebih lagi namanya waspada. Karena di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan menyamar. Kenapa mereka harus menyamar? Karena mereka ada di sebelah kita. Sehingga mereka perlu mendandani diri menjadi seperti kita, bahkan bisa lebih baik dari kita. Yang palsu baru menarik kalau dia lebih baik, lebih cantik dari yang asli. Inilah ciri-cirinya yang palsu. Kalau yang asli tampil apa adanya. Seorang suami punya istri sah, istri yang sah tampil apa adanya. Tetapi ketika ketemu Will ini tampil lebih cantik dari yang asli.
Hati-hati. Dan karena dia menyamar, dia harus mendandani dirinya lebih baik. Minimal sama. Supaya penyamarannya tidak mudah tertangkap. Dan mereka juga pakai cap atau stempel dalam nama Yesus. Nah, saudara, hati-hati, tetapi Tuhan Yesus di dalam ayat 16 tadi dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari apa? Dari pengajaran nabi-nabi palsu tadi. Ya, dari pengajaran nabi-nabi palsu tadi. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, dari mana? Dari 3 video tadi. Anda baru bisa tahu ini asli atau palsu. Wong dia sendiri yang suka bicara menyaksikan hal tersebut. Hampir di dalam setiap videonya itu selalu diceritakan. Kok bisa berbeda? Begitu loh. Konyol kan ini. Saudara, kemudian buahnya seperti apa pengajarannya? Izin jenderal, target selesai. Nah, targetnya apa? Musuh mati. Begitu lawan putus nyawa, saya terasa Thomas. Bilang sama temannya yang pendeta tadi. Temannya pendeta tuh juga tidak nanya. Loh, masa Tuhan Yesus membunuh? Kan begitu. Nanti saya tunjukkan yang membunuh itu siapa di dalam Alkitab. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda seringkali dibohongi oleh banyak pembicara yang menafsirkan Alkitab secara keliru. Yaitu yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 2. Saya bacakan sebagian aja, ayat 14 sampai dengan 17 saja. Nanti Anda bisa lanjutkan ke bawahnya. Ini hanya untuk mengingatkan aja. Ini khotbah Petrus ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata, kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Perhatikan, saudara, ayat 16 selanjutnya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudara tentu ingat isinya ya. Saya bacakan ayat 17, selanjutnya Anda bisa baca sendiri. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan seterusnya. Sehingga banyak pembicara di zaman sekarang menafsirkan bahwa ini akhir zaman, sehingga ada begitu banyak karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya dan jemaat yang lainnya, sehingga hal-hal yang supranatural itu banyak terjadi. Saudara ingat, ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, itu terjadi di zamannya Petrus dan kawan-kawan. Diulang, nubuatan Nabi Yoel itu diulang oleh Petrus, disampaikan oleh Petrus, bahwa kejadian aku dan para rasul ini tadi itu menggenapi nubuatannya Nabi Yoel itu loh. Nah, oleh pembicara zaman sekarang ditarik bahwa itu terjadi zaman kita sekarang hidup. Saudara, zamannya tidak sama. Sebab apa? Pada waktu para rasul itu diberi tugas, diutus oleh Tuhan Yesus sudah memberitahukan, kamu jangan pergi kemana-mana dulu. Sebelum kamu menerima kuasa dari yang maha tinggi, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Jangan kemana-mana. Sebab apa?
Waktu hidup para rasul itu tidak panjang, saudara. Umur mereka itu pendek. Karena apa? Mereka terancam untuk dibunuh. Karena memberitakan firman Kristus. Sehingga Yesus yang adalah Tuhan merasa perlu memberikan mereka kuasa yang demikian besar hingga lewat pelayanan mereka disertai dengan mukjizat yang spektakuler agar pemberitaan firman Tuhan memperkenalkan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga, menampakkan diri dan naik ke surga, itu lebih mudah diterima oleh pendengarnya. Sehingga kuasa ini diberikan. Mukjizat ini dinyatakan. Namun saudara, di zaman kita sekarang berbeda. Karena manusia sudah semakin jauh dari Tuhan, semakin banyak dosa. Dan keadaannya tidak menekan seperti di zaman para rasul. Maka jujur aja, mukjizat-mukjizat yang seperti itu, perkara-perkara yang supranatural itu jarang terjadi. Justru di zaman kita hidup ini yang terjadi adalah Matius 7, 15 dan 16 tadi. Banyak orang mendemonstrasikan kuasa sepertinya memakai atas nama Tuhan Yesus. Padahal yang sedang mereka peragakan bukan dari Kristus, tetapi dari perbuatan orang-orang yang dipakai oleh iblis sebagai nabi palsu. Dan firman Tuhan berkata, hati-hati, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, sekarang kita lihat Tuhan Yesus berkata apa di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 sampai 47. Yohanes pasal 8 ayat 44 sampai 47. Saudara lihat lebih dulu ya judul bacaannya ya. Di atas ayat ke-37. Buka Alkitabnya. Judulnya adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Orang boleh ngaku Kristen. Orang boleh ngaku aku keturunan dari Abraham. Ternyata Yesus yang adalah Tuhan itu berkata, ada loh keturunan dari Abraham yang bukan berasal daripada Allah. Berarti juga ada orang Kristen yang sesungguhnya Yesus Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang tertentu ini. Nah, sekarang kita baca ayat 44 sampai dengan 47. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan kebenaran? Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Perhatikan ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Saudara, di situ kita melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh iblis. Yang pertama, iblis itu membunuh. Ya, iblis itu membunuh manusia sejak mula. Membunuh. Kedua, iblis itu berdusta, suka bohong. Dan iblis itu suka apa? Meninggikan manusia atau dirinya sendiri dan
mengesampingkan Tuhan. Saudara, bicara tentang iblis, setan, Lucifer, kita diingatkan lewat Adam dan Hawa. Kita tayangkan lebih dulu Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, sekarang dari itu kita lihat Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa dipelintir, diputar balikkan oleh ular. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Saudara lihat, sudah diputar balikkan, saudara. Anda kalau tidak teliti dengan firman Tuhan, Anda bisa terkecoh karena yang disampaikan oleh ular juga adalah firman Tuhan, tetapi diputar balikkan sehingga orang yang tidak memahami firman Tuhan bisa terpeleset. Kedua, lanjut. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah trik siasat si ular, iblis setan, meninggikan manusia dengan diberi kepentingan, dijanjikan berkat-berkat palsu. Siapa yang bilang kamu mati? Tidak. Kamu tidak akan mati. Kamu dibohongi Tuhan. Justru ketika kamu makan ini tadi, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, itu tadi. Oleh karena itu hati-hati ketika pembicara ini mulai bicara tentang berkat yang akan dicurahkan kepada hidupmu, keluargamu, anak cucu keturunanmu, padahal di dalam Alkitab tadi tidak ditulis. Hati-hati, salah-salah mereka adalah utusan iblis setan si ular tadi. Kenapa? Karena dia selalu memberikan kepentingan kepada manusia agar supaya manusia ini terlena. Dia membujuk, dia membohongi, dia mendustai manusia. Sehingga manusia, padahal Hawa adalah orang yang sudah ngerti. Dia sudah bilang, enggak, Tuhan bilang ini boleh dimakan kok. Hanya yang di tengah-tengah taman yang enggak boleh. Nah, itu tadi. Tetapi setelah diyakinkan, kamu akan diberkati. Menjadi seperti Allah. Goyang juga. Hawa punya iman. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, dimakanlah. Bujuk rayu tipu daya muslihat iblis setan tadi. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sudah terlanjur nasi menjadi bubur. Iblis setannya berhasil
untuk menjatuhkan Adam dan Hawa di dalam dosa. Inilah yang dilakukan oleh iblis setan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita ingin tahu sebetulnya ciri-ciri daripada anak-anak Allah dan anak-anak iblis itu yang seperti apa, ya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Sayangnya Tuhan kepada Anda dan saya, sampai firman Tuhan ini ada. Jangan sampai ada seorang pun menyesatkan kamu. Tetapi Tuhan menyadari anak-anak Tuhan seringkali dengan kebodohannya, dengan kelemahannya, menjadi makanan yang empuk bagi serigala-serigala itu. Karena itu Tuhan ada berkata, kita ini bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini adalah anak Allah. Sekarang anak iblis sebaliknya, saudara. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam yang indah ini. Tuhan memberkati Anda bersama keluarga, demikian pula Tuhan Yesus memberkati saya bersama keluarga. Amin. Mari silakan siapa yang mau menyampaikan pernyataannya atau mau bertanya, kita bisa buka dalam forum diskusi malam ini. Silakan. Mungkin Bu Christine dari Perancis, silakan Bu. Shalom, shalom. Terima kasih. Saya berbahagia. Sekian lama karena kesibukan di sini naik pandemi, Pak. Iya, iya. Ini Jakarta juga mulai meningkat ini. Aduh, iya. Saya ikut prihatin ya. Iya, tapi saya berbahagia sekali kalau hari ini saya bisa mendapat satu pencerahan lagi. Karena seperti Alkitab sudah katakan dan Bapak remind kita lagi, bahwa ini banyak sekali bermunculan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, dalam tanda kutip nabi-nabi palsu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bukan karena saya menghakimi. Karena adanya dengan Zoom ini, banyak yang menggunakan ini, pendeta-pendeta bermunculan ya, yang tadi kita tidak kenal, kita tidak tahu latar belakang pendidikannya, tapi karena media pakai media, sehingga banyak yang percaya. Yang paling parah adalah ya seperti mereka mengadakan mujizat dan lain sebagainya tadi. Nah sekarang saya mau bertanya, Pak, tadi di bagian Alkitab mengutip bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang masih terus saja menyampaikan hal-hal yang kalau menurut hemat saya itu bukan berasal dari Allah. Dan kira-kira Bapak tahu apa hukuman bagi setiap mereka? Karena mereka bersembunyi di balik ini, Pak, bahwa kita ini ada di zaman kasih karunia. Jadi ketika mereka berbuat dosa, Tuhan ngampunin kok. Nah ini bagaimana pengertian itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Christine. Di zaman sekarang kita banyak melihat ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang menyimpang, begitu loh. Nah, sekarang persoalannya apa sanksi daripada mereka yang menyimpang? Padahal mereka yakini zaman sekarang kan zaman kasih karunia, sehingga berapa kali pun saya berbuat dosa,
pastilah Yesus Tuhan saya akan mengampuni. Nah, Bapak Ibu, apa yang sebetulnya mereka nanti akan terima, ya? Bapak Ibu, jelas tadi di dalam bacaan kita tadi tentang nasihat Tuhan Yesus, waspadalah tadi, Matius 7, ya, ayat 15 sampai dengan 16. Kalau kita baca terus, ya, baca terus, konteksnya bacaan tadi, dia kan sedang memperingatkan Anda dan saya bahwa ada bahaya. Di akhir zaman banyak yang menyamar, ya, menjadi nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Kan begitu. Kalau kita teruskan, ternyata Tuhan Yesus menasehatkan, ya, dia sudah tahu bahwa kamu itu adalah nabi palsu. Kamu sedang menyamar, nyusup di tengah-tengah domba milikku. Oleh karena itu, dia langsung berkata, nyala engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal kamu. Tidak pernah kenal itu digarisbawahi. Tidak pernah kenal loh. Beda ya, Bu Christine, saya kenal Anda, ya toh, dulu, tapi sekarang saya tidak kenal. Belum pernah kenal loh. Nah ya, ini kata-kata Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23 menjadi jawaban untuk pertanyaan Bu Christine, ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah, tolong digarisbawahi, kata tidak pernah itu tadi, mengenal kamu. Padahal mereka komplainnya apa? Loh Tuhan, aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, buat mukjizat demi namamu. Tetapi aneh, Yesus yang adalah Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Sebab walaupun engkau menyamar, karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dia tahu sebetulnya bahwa kamu adalah iblis yang sedang menyamar sebagai malaikat terang. Dia yang tahu, kita yang punya masalah, begitu loh. Munculnya nabi palsu menjadi masalah buat kita. Sebab kita seringkali kalau kita ngomong, oh ini nabi palsu, semua pada bilang, jangan menghakimi, jangan menjamah hamba Tuhan yang diurapi Allah. Padahal nyata-nyata kita sudah tahu, buah daripada pengajarannya adalah kebohongan. Video tadi 3, bukti kan? Yang pertama dengan yang kedua berbeda. Yang ketiga dengan yang kedua dengan pertama beda. 1, 2, 3 beda semuanya. Ya, ini kita bisa tahu. Demikian Bu Christine, ada yang lain? Dia diusir, Bu. Nyala. Gimana ngebedain? Gimana ngebedain Pak? Kalau kita kan umum nih ya. Gimana ngebedain bahwa ini nabi palsu nih yang sedang bicara? Apalagi dengan mujizat yang mereka buat, ya Pak. Ya. Oke. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Nabi palsu itu seringkali apa? Meninggikan manusia. Siapa yang bilang kau akan mati? Tidak. Kamu tidak akan mati. Berarti dia berdusta dulu. Ya, dia berdusta. Kemudian dia memberikan jerat kepada manusia dengan meninggikan. Jika engkau adalah anak Allah, ayo terjun dari atas ke bawah, kan begitu ya. Nah, dia meninggikan diri. Kamu tidak akan mati, tapi kamu justru akan matamu terbuka, kamu bisa menjadi seperti Allah. Nah, Allah ini dikesampingkan. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam praktek-praktek yang kita nanti saksikan ya di mimbar Allah, kalau hamba Tuhan ini mulai di dalam khotbahnya, di dalam actionnya, ya ingin membuat penonton atau jemaat itu kagum dengan dia,
ini pasti nabi palsu. Contoh, ya, contoh. Yang biasa diperagakan di atas panggung adalah mengebaskan jasnya. Terima Roh Kudus. Ya, terima Roh Kudus. Kemudian jemaat yang hadir itu rebah semua ke belakang. Pertanyaan saya, orang kagum kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada pendeta ini tadi? Dan pendeta ini menempatkan diri tanpa sadar. Kalau Anda tidak dengan otak yang dingin, dengan sadar, suka baca Alkitab, Anda tidak menemukan kesombongan dia. Padahal ini sombong. Lihat, terima Roh Kudus. Sepertinya pendeta ini dengan Roh Kudus tinggi dia. Roh Kudus dijadikan seperti barang yang bisa saya berikan kepada Anda. Padahal Roh Kudus adalah Tuhan, pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda, tetapi pada hakikatnya mereka adalah satu, Tuhan yang Esa. Itu bisa diberikan. Terima, terima. Betul? Terima, terima. Saya distributor, terima. Terima, saya agen. Berarti apa? Mengesampingkan atau mengecilkan Allah. Bahwa Allah ini bisa saya atur. Dan banyak yang berdoa masih begini. Bapak Ibu, malam ini saya akan berdoa kepada Anda. Maka Roh Kudus akan berkarya di dalam hidupmu lebih dahsyat lagi. Seakan-akan Pak, saya yang bisa ngatur Roh Kudus. Supaya lewat doa saya, Bu Christine, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup Bu Christine, itu bisa maksimal. Padahal Roh Kudus itu yang tinggal di dalam hidup kita, sudah ada kita ketika dibaptis. Itu akan berkarya maksimal ketika kita berkata dengan Dia. Allah Roh Kudus, Engkaulah Tuhan dan Tuan bagi hidupku. Pimpin aku. Aku percaya dan berserah kepada Engkau. Dia akan berkarya maksimal. Dengan catatan, kita juga sebagai anak Tuhan yang selalu mendengar firman-Nya dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari, itu akan maksimal sendiri. Karena Anda mengasihi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengasihi Anda. Bukti engkau mengasihi aku adalah apa? Melakukan segala firman-Ku. Kemudian, tadi dia sudah berdusta, kemudian dia meninggikan diri, mengerdilkan atau mengecilkan Tuhan, ya. Terus berikutnya lagi, ya, dia membuat hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Hubungan dekat kita dengan Tuhan itu dirusak oleh dia. Sehingga ketika Adam dan Hawa matanya terbuka, dia tahu bahwa mereka telanjang. Nah, atas ketelanjangan ini, ya, atas mereka dipermalukan tadi, mereka disadarkan bahwa mereka telah berbuat dosa kepada Allah. Maka ketika Allah yang berinisiatif mencari orang yang berdosa, Adam bersembunyi karena takut. Nah, dulu harmonis, sekarang jadi takut. Kenapa? Karena dosa itu membuat kita takut. Dosa mengancam, dosa menuntut. Demikian Bu Christine, salah satu ciri-cirinya kurang lebih seperti itu. Ajaran mereka bisa Anda lihat. Buah yang disebut ajaran itu, buah itu adalah ajaran mereka. Kalau yang diajarkan, ya, inputnya itu busuk, outputnya pasti busuk. Saya buat jus semangka, beli semangka, saya sudah tahu tidak terlalu manis, saya pasti menghasilkan jus semangka yang juga tidak manis. Tetapi jika semangka yang saya beli bahannya memang manis, saya buat jus
jusnya pasti manis. Oke, silakan yang lain ya, silakan yang lain. Nenek, silakan Nek. Ada Nek, silakan. Mic-nya Nek, ya. Salam Pak Roni. Iya. Saya sudah jelas apa yang Pak Roni jelaskan. Ya. Kalau bagi saya itu video tadi, ya, itu mungkin sama, tiga-tiganya itu mungkin pembicaraan sama. Itu pun saya sudah tahu bahwa jelas sama itu adalah palsu, kebohongan dan lain-lain. Itu dongeng anak kecil. Iya. Jadi, iya. apa itu diberi dongeng itu sehingga mau mendengar gitu Pak Ron. Iya. Orang yang mengerti atau orang apalagi mengerti firman Tuhan sudah jelas bahwa itu adalah untuk menarik orang karena dia menganggap bahwa orang-orang itu bodoh. Orang-orang yang ada di situ yang mau mendengar dia jelas bahwa orang-orang itu bodoh gitu. Jadi dianggap bodoh. Oleh sebab itu saya sama sekali baru aja mendengar sekilas saya sudah tidak percaya bahwa itu adalah ada kebenarannya sedikit. Jadi saya anggap saja itu dongeng. Oleh sebab itu Pak Roni, terima kasih akan Pak Roni senantiasa memberikan pelajaran-pelajaran bahwa Alkitab dengan kebenarannya yang harus kita lihat setiap perkataan Tuhan dan setiap apa yang ada di situ. Sehingga di luar dari situ sudah jelas itu tidak benar. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Nek. Pendapat Nenek itu memang benar. Saya menyajikan video ini untuk orang yang diterangkan lewat Alkitab sulit. Ya, Nenek yang sudah pernah menjadi seorang pendeta muda, belajar Alkitab dengan melihat actionnya, terus kemudian seringnya dia buat mukjizat, menerima pesan dari Tuhan. Nenek sudah langsung peka, ya. Kenapa? Karena Tuhan berpesan lewat nabi dan para rasulnya. Itu tidak selalu sesering pendeta-pendeta zaman sekarang, begitu loh. Salomo yang hebat itu saja berjumpa dengan Tuhan 2 kali lewat mimpi sepanjang hidup Salomo. Tapi zaman sekarang mereka pakai ayat Kisah Rasul pasal 2 Nabi Yoel tadi, seakan-akan mereka setiap hari itu adalah sah, begitu loh. Nah, puji Tuhan, Tuhan menuntun saya menemukan video untuk kesaksian yang sama, tapi isinya beda. Ini untuk mencerahkan mereka-mereka para penggemar pengagum Evangelis Daud Tony yang tidak pakai otak yang waras. Supaya mereka melihat, loh yuk, tidak sama kok, tidak sama. Jika mereka mau sadar. Sebab apa? Penyamaran mereka itu lebih diyakinkan sebab apa? Yang ngajak talk show itu pendeta, begitu loh. Nah, pendetanya kagum. Loh, Pak Daud, itu ular ya, Pak? Nah, begitu loh, ya. Nah, ini pendeta. Ya, ini juga pendeta. Sehingga itu semakin meyakinkan. Mosok sih pendeta salah, kan begitu kan? Nah, pendetanya aja kagum. Loh, Pak Daud, itu apa ular? Bapak kena trisula, kesambet, Pak. Nah, itu tadi, ya. Dikasih bumbu-bumbu ini tadi. Celaka kalau pendeta ini hanya karena butuh penonton. Ya, kita menyiarkan firman Tuhan di YouTube bukan karena YouTube ngasih duit. Ya. Binasalah dengan duit segala ini tadi. Kita butuh menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar supaya setiap domba-domba milik Tuhan itu bisa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Urusan YouTube mau kasih duit itu urusannya ke belakang. Bukan itu tujuan kita jika kita mengasihi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di dalam medsos ini tadi, banyak mereka berebut penonton, berusaha mempunyai subscriber yang banyak, karena dari situ baru YouTube ngasih uang. Nah, oke. Sekarang silakan Pak Damedalio atau Pak Januel. Bu Rida, Pak Michael silakan.
Ada Pak Michael? Silakan Pak Michael. Ya, shalom Pak Roni. Shalom, ya. Maaf terlebih dahulu saya terlambat. Ya, enggak apa-apa Pak, silakan. Tapi saya mengikuti kok Pak. Saya hanya tanya Pak, menghadapi orang-orang seperti ini, kami ini, harus boleh nggak Pak bertindak tegas? Iya. Maksudnya bertindak tegas itu gimana? Ya, langsung. Tegasnya seperti apa? Langsung di-cut aja, begitu. Ya. Maksudnya di-cut gimana Pak? Yang real gimana? Ya, contohnya kalau dia mau bergabung dengan kita, enggak, kita langsung ambil alih, enggak usah bergabung gitu. Oh ya, oke. Kalau memang soal itu enggak apa-apa Pak. Ya, tapi firman Tuhan ini kan memberikan ajaran yang bijak. Enggak apa-apa kamu gabung, tetapi apakah arah pandangan kita, pengajarannya sama dulu? Kan begitu. Kalau dia bisa berubah, ya, sesuai dengan firman Tuhan, ya kita mesti terima kan. Ya, tugas kita ini kan menyadarkan dan mencari domba Tuhan yang tersesat. Kan itu. Bukan terus kemudian kita menunjukkan bahwa kita eksklusif karena kamu enggak usah, bukan itu. Sebab apa? Yesus Kristus Tuhan sendiri berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Nah, ketika orang berdosa berjumpa dengan kita, kemudian dia mau berubah, ya kita mesti puji Tuhan. Berarti domba ini milik Tuhan yang kita akan persembahkan kembali kepada dia. Itu Pak Michael. Ya. Tetapi kalau dia punya warna yang lain, ya kita tidak usah campur sama dia. Karena kan memang tidak bisa. Bagaimana mungkin gelap dan terang bisa jadi satu? Ya. Ya, betul Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Michael. Iya. Oke, silakan Pak Januel. Terima kasih Pak Roni. Ya, oke. Yang berkaitan dengan yang difirmankan pada hari ini, yang menjadi pertanyaan juga kami, kok sudah tahu seperti itu? Iya. Katakanlah orang memperkirakan ini sudah nggak bener lah, tapi kok masih tetap itu loh yang kita kadang-kadang nggak bisa memaksakan gitu. Iya. Itu iya yang, Pak. Yang menjadi pergumulan kita Pak Roni. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Januel. Kenapa ya sudah tahu itu salah, kok masih punya penggemarnya ya, banyak pengikutnya. Kita mesti ingat di ladang yang sama, yaitu dunia ini, Yesus yang adalah Tuhan mengizinkan gandum dan ilalang itu boleh tumbuh bersama-sama. Ya, kemudian ya, pengelola daripada ladang itu kan bertanya, Tuhan, kenapa kok bisa tumbuh berdampingan? Dia jelaskan, pada waktu terang, benih yang baik gandum itu ditabur. Tetapi pada waktu malam, musuh juga menabur benih yang jahat di kegelapan. Maka tumbuhlah gandum dan ilalang jadi satu. Nah, kemudian timbul inisiatif seperti Pak Januel, ya toh. Nah, pengelola ladang tadi bilang, Tuan, kalau begitu, apa tidak sebaiknya ilalangnya saya cabutin? Nah, ya, betul ya. Kita kan kepengen seperti, wah, gregetan aku. Ada apa Tuhan kok? Rasanya kok sabar kok terlalu panjang begitu loh. Tetapi Tuhannya bilang, Nggak usah dicabutin. Nanti kalau kamu mencabut ilalang, jangan-jangan gandumnya ikut tercabut. Nanti aja di akhir zaman, aku kirimkan petugas. Malaikat datang, memilah-milah, ya, mana ilalang, mana yang gandum. Gandum masuk ke dalam lumbungku, ilalang untuk dibakar. Nah, itu tadi Pak Januel, kita mesti tunduk dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu ternyata kalau kita ngaku sebagai anak Allah, iblis juga punya anak, begitu loh. Nah, kita juga bekerja untuk kemuliaan Tuhan, dia juga bekerja untuk bapaknya. Nah, ini berkompetisi. Oleh karena itu, Anda ketika menyuarakan kebenaran, tidak usah menghiraukan orang berkomentar, mencegah Anda, jangan menghakimi, jangan menjamah,
hamba Tuhan yang diurapi, sepanjang yang kita sampaikan adalah firman Tuhan, tetap suarakan. Sebab saya memberikan analogi, di Indonesia hari ini sedang muncul faham radikalisme. Pertanyaan saya, apakah yang mengkritik saya jangan menghakimi itu juga punya narasi kalimat yang sama terhadap faham radikalisme? Anda juga ngomong, jangan radikalisme dihakimi, kita doakan saja biar Tuhan yang menyadarkan. Atau Anda butuh orang-orang yang dengan tegas menyuarakan kebenaran, mengingatkan, khususnya para ulama-ulama yang cinta NKRI, tokoh-tokoh masyarakat seperti Ade Armando, Denny Sergar, untuk menyuarakan agar supaya rakyat waspada. Mana yang Anda mau? Nah, bukankah tugas saya juga sama? Mengawal supaya firman Tuhan tidak diselewengkan. Demikian Pak Januel. Terima kasih. Silakan barangkali yang lain. Ibu Kesia, Pak Luki, Bu Lisawati, silakan. Kalau mau ada yang tanya, Bu Endang, Cik Syuing, Pak Matius. Silakan Pak Luki. Atau mungkin Bu Christine lagi, masih ada yang kurang. Pak Deme Dalio. Bu Christine silakan. Sudah buka mic, silakan Pak. Bu. Iya Pak, betul yang Bapak bilang tadi bahwa justru orang yang menyuarakan kebenaran seperti Bapak contohnya, itu dianggap oleh orang-orang saat ini adalah pendeta-pendeta penyesat justru ya. Iya, nah, pendeta penyesat. Iya. Iya, saya juga dapat banyak itu. Kamu ikut ininya Pak Roni gitu kan? Iya, iya. Itu penyesat ajaran perpuluhan. Saya tidak takut Pak. Saya terus menyuarakan perpuluhan. Ya, karena itu memang untuk saya kebenaran. Saya cuma mau berterima kasih kepada Pak Roni yang terus setia untuk memberitakan suara kebenaran daripada Tuhan. Dan selalu saya bisa membedakan mana hamba Tuhan yang meninggikan diri dan mana hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kalau Bapak itu basicnya dari Alkitab. Itu salah satu yang membuat saya oke. Apapun yang orang bilang, saya tidak akan percaya bahwa Pak Roni Suwono adalah pendeta penyesat. Karena yang Bapak bicarakan, yang Bapak ambil selalu adalah dari firman Tuhan. Bukan dari hikmat Bapak, bukan dari pemikiran Bapak, tetapi semua basicnya itu jawabannya dari firman Tuhan. Terima kasih sudah pakai Bapak. Teruslah setia Pak untuk memberitakan suara kebenaran. Banyak orang yang butuh pendeta seperti Bapak, walaupun Bapak dihakimin ya, walaupun dikatakan penyesat, tapi terus maju Pak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Christine, dukungan semangat buat saya. Saya selalu menjawab sesuai dengan kitab suci, sebab kalau saya bicara di luar ini, saya itu membicarakan dongeng, begitu loh. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah berbicara dengan kita lewat yang tertulis. Berarti kita tidak boleh keluar dari yang tertulis. Karena yang tertulis ini kita akan aminkan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku yang menuntun hidup kita. Saya sesungguhnya itu mengasihi hamba-hamba Tuhan yang sedang salah di dalam kesimpulan mereka. Mereka yakin persepuluhan miliknya dia, boleh dinikmati oleh dia dan keluarganya. Saya kasihan, sebab apa? Tanpa sadar, ada banyak kesalahan yang Anda buat. Tanpa sadar, Anda sedang memberikan makan kepada anak cucu dan keluargamu dengan uang yang haram. Yang jelas-jelas oleh Tuhan, sebagai pemilik persepuluhan tadi diberikan oleh Tuhan kepada suku Lewi. Sedangkan suku Lewi bukan kamu, begitu loh. Kenapa suku Lewi dipelihara oleh Tuhan? Karena ada kemah pertemuan, ada bait suci. Ya, sehingga karena Anda bekerja di situ, Anda layak mendapatkan pemeliharaan. Sekarang bait sucinya tidak ada. Gitu loh.
Yesus Tuhan sendiri yang bilang, engkau kagum dengan gedung ini. Nanti kamu lihat, tidak ada batu di atas batu. Semua akan rata jadi tanah. Dan bait sucinya kan tidak ada. Berarti pekerjaannya juga tidak ada. Siapa yang mau digaji? Nah itu tadi. Satu. Kedua, lihat. Anda dengan khotbah-khotbah itu tadi hanya memberikan janji apa sih dengan Maleakhi 3 ayat 10. Kalau toh ini tetap harus dilakukan, ternyata Anda hanya memberikan janji bahwa ketika engkau memberikan persepuluhan, engkau bisa kaya. Artinya apa? Engkau sedang membentuk karakter jemaat Tuhan, itu menjadi hamba mamon, daging yang Anda tawarkan. Betul? Nah, sedangkan kalau Anda lakukan persembahan kasih seperti yang Kristus ajarkan, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Engkau sedang melakukan perintah Tuhan Yesus yang datang dengan hukum kasih karunia untuk menyelamatkan kamu dan saya. Dan dia menyediakan upah. Apa? Anda dan saya dijadikan domba di sebelah kanan. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Pak Fran tampilkan upahnya Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34. Ini upah dari yang diajarkan oleh Kristus dari Matius 25 35 sampai 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba tadi, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, ini adalah upah, yaitu apa? Yesus yang adalah Tuhan, tetap adalah Tuhan yang secara konsisten memberitakan firman-Nya tertuju kepada yang kekal, yang rohani. Kamu jangan bekerja untuk mendapatkan roti yang bisa binasa, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang bisa bertahan kepada hidup yang kekal. Dia selalu arahkan kita ke kekekalan, bukan yang sifatnya daging. Sebab yang daging dia justru bilang, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika dia bicara tentang burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Bapakku di surga, dia berkata, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, maka yang kamu khawatirkan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang konsistensi yang Tuhan Yesus tunjukkan, dia tidak menyampaikan jumlah yang akan ditambahkan. Ya, dia tidak pernah menyampaikan jumlah yang ditambahkan, tetapi pembicara yang bilang, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Yesus tidak pernah ngomong jumlah, oke? Terima kasih Bu Christine, supportnya saya tetap setia untuk menyuarakan firman Tuhan yang benar. Silakan teman-teman yang lain, silakan. Nenek lagi boleh loh Nek, Pak Januel juga boleh. Pak Matius, Bu Endang, silakan. Silakan, masih ada atau tidak? Silakan, Nek, kalau mau dibuka mic-nya. Sudah? Pak Januel ada, Bu Suing, Bu Lisawati, tidak ada. Kalau tidak ada, Salam. apakah? Oke, silakan. Shalom, silakan. Ini Pak, mohon pendapat Bapak bagaimana mengenai persepuluhan tadi yang disinggung. Jadi topiknya ini, jadi yang khusus tadi yang Bapak singgung tadi mengenai apakah kalau saya amati
baca di Galatia berapa itu? Kamu kalau tetap menggantungkan hidupmu pada hukum Taurat, artinya menggantungkan keselamatan, kamu lepas dari Kristus. Iya, betul, betul. Nah, sekarang masalahnya, pertanyaannya ini, apakah yang sudah diajarkan, yang sudah didoktrinasi tentang persepuluhan ini, apakah kita ini istilahnya tetap kena kutuk, Pak? Artinya, kalau kan kita tidak melakukan hukum Taurat dengan sempurna, artinya kan dilepas dari keselamatan. Artinya sebetulnya kamu tidak selamat. Kan, sebetulnya iman kita ini kan diajarin. Kita hidup dari kasih karunia. Jadi oleh iman kasih karunia kan begitu. Tapi di kenyataannya dalam prakteknya kan omong doang, omdo, alias kan tetap berpihak pada hukum Taurat tadi, dengan arti melakukan ketetapan persepuluhan yang terus dilakukan terus-menerus, pengajaran yang sampai sekarang, yang sebetulnya kita hidup dari iman oleh kasih karunia. Jadi artinya khusus kita melakukan hanya setitik nila aja, artinya setitik kesalahan lah artinya. Tapi dampaknya kan luas sekali. Artinya kita sudah lepas dari kasih karunia. Dari kasih karunia pasti. Kan maunya kan menggantungkan tadi berkat khususnya finansial, tapi ketarik keseluruhan secara lengkap terhisap masuk. Artinya itu tadi. Jadi kayaknya sudah jadi apakah bentar demikian, Pak? Jadi kita ini tetap kena kutuk kalau melakukan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Matius. Pak Matius, apakah Anda percaya firman Tuhan itu ya dan amin dulu? Anda percaya enggak itu? Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Amin kan? Iya. Oke. Sekarang Pak Matius dilihat aja ya. Yohanes 8 ayat 47. Ya. Saya salah satu orang yang ingin setia dengan firman Tuhan. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saya tidak pikir lagi, tak telan 100%. Dia bilang seperti ini, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Saya sebagai salah satu pengajar yang menentang persepuluhan dilakukan. Sebab apa? Ketika Anda memakai model persepuluhan, ya, kamu itu pasti tidak bisa lewat. Ya, saya kasih contoh ya sekarang. Yesus yang adalah Tuhan bilang apa dulu? Lukas 16 ayat 16a. Tayangkan Pak Fran. Persepuluhan itu menarik sekali dibicarakan karena pro kontra. Hukum Taurat dan kitab para nabi, garis bawahi, berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yang dimaksud Yohanes Pembaptis. Berarti setelah Yohanes Pembaptis tidak ada, ketika firman Tuhan, hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, maka sudah tidak perlu dilakukan lagi. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Nah sekarang karena itu yang dikatakan Tuhan Yesus, ya hukum Taurat dan kitab para nabi tidak perlu toh, harus dilakukan lagi. Tetapi apakah dibuang? Tidak. Namun bisa menjadi catatan sejarah bahwa hukum Taurat ini juga punya fungsi. Karena apa? Fungsinya menuntun kita sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum iman itu datang. Nah, sekarang kita lihat Galatia pasal 3 ayat 12 dan 13. Galatia 3
Ini bahayanya, saudara. Galatia 3, 12 dan 13. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Berarti kalau Anda melakukan hukum Taurat harusnya semua yang jumlahnya 613. Kalau Anda cuma melakukan satu, pastilah Anda akan tidak selamat. Nah, sekarang mulai banyak pendeta yang karena video saya dengan gencar mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mulai ngarang cerita baru, yaitu mereka mengajarkan persepuluhan itu ada sebelum adanya hukum Taurat. Buktinya adalah Abraham mempersembahkan persepuluhan ya kepada Melkisedek. Nah, Bapak Ibu, saya patahkan hal itu. Itu kan ada di dalam Ibrani pasal 7 kan begitu ya. Nah, tayangkan ayat yang ke-9. 9 dan 10 ya. Nanti saya ngasih analogi ya. Bu Christine, ini penting Anda sebagai hamba Tuhan dicatat ya. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Maksudnya apa? Lewi itu yang berhak. Tetapi Abraham itu dijadikan wakilnya Lewi. Kenapa? Ayat 10 itu alasannya, jangan diputus ayatnya. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya. Ia itu siapa? Dikasih keterangan. Ia adalah Lewi. Iya toh? Sebab Lewi masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya. Bapak leluhurnya siapa? Adalah Abraham. Ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Ya, dari dua ayat ini saya memberikan analogi. Kalau Anda tidak masukkan persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham kepada Melkisedek menjadi bagian dalam hukum Taurat, yang padahal setiap orang yang sekolah teologi pertama kali diajarkan di bangku kuliah, dosennya bilang yang disebut hukum Taurat adalah 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Ya, 5 kitab Musa ini disebut Pentateuch, juga disebut hukum Taurat, betul ya? Sekarang mulai digeser oleh mereka demi duit masuk ke perut mereka. Mereka bilang hukum Taurat itu di belakang persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham kepada Melkisedek. Tadi saya kan sudah bacakan Ibrani 7 ayat 9 dan 10. Itu diakui Abraham melakukan persepuluhan kepada Melkisedek gara-gara pemilik janji yaitu suku Lewi itu ngakui Abraham ini sebagai bapak leluhurnya, begitu loh. Nah, sekarang saya patahkan teori Anda ini dengan saya menampilkan seorang yang lebih tua daripada Abraham, yaitu Adam. Ya, Adam. Ya, Adam, orang pertama. Kan begitu. Adam berbuat dosa. Betul ya? Ini sebelum hukum Taurat loh. Ya. Terus kemudian gara-gara dosa Adam, Alkitabnya bicara, pembicara pendetamu juga mengkhotbahkan, gara-gara dosa Adam, maka kita dapat dosa apa? Dosa keturunan, dosa asal. Nah, kalau tadi Abraham boleh menolak hukum Taurat tadi, Anda tolak dong. Adam yang berdosa kami tidak mau terima, kan begitu. Kenapa kita harus terima? Karena kita akui Adam ini bapak leluhurnya manusia. Begitu loh. Nah, sehingga dari tadi Galatia, silakan Pak Fran tampilkan 3, 12, 13. Ini Bapak. Galatia 12 dan 13. Galatia 3, 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan
menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Nah, dia genapi, dia sempurnakan hukum Taurat tadi. Dia berkata, aku akan menggenapi, akan menyempurnakan. Itu ketika dia menjadi kutuk, ya, di atas kayu salib karena hukum Taurat yang seharusnya Anda dan saya yang harus disalib. Itu tadi. Ya, dia genapi, dia sempurnakan sehingga dengan kematiannya dia di atas kayu salib, Rasul Paulus menyederhanakan, memberikan pernyataan pengajaran kepada Anda dan saya dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Lihat ini, 15a. Sambung tidak keterangan saya, begitu loh. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, huruf besar Tuhan Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saya hanya menunjukkan firman Tuhan ini kepada Anda yang belajar dari video saya. Tetapi jika Anda mau melakukan, silakan. Terserah Anda, silakan. Dan pada prinsipnya, Tuhan tidak membutuhkan duit saudara dan saya. Tetapi ketika orang datang dengan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan, terserah Anda mau berikan berapa saja, terserah. Mau 1%, 3%, 5%, 10%, 30%, 100%, silakan. Tetapi istilah persepuluhan, saya minta dengan sangat, kalau Anda tidak usah dipakai. Dengan Anda pakai bisa jadi batu sandungan, benturan terus, pro dan kontra. Dengan Anda pakai persepuluhan, tanpa sadar Anda mengakui kepada Tuhan dan para malaikatnya bahwa Anda melakukan hukum Taurat. Sebab Maleakhi 3 ayat 10 itu hukum Taurat yang ada dalam kitab para nabi. Itu klop dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan saya sederhana. Mengapa pendeta keberatan mengganti istilah persepuluhan dengan persembahan kasih? Nah, sama-sama dipersembahkan kan? Duit sama-sama keluar dari kantong jemaat. Bedanya di sini. Kalau Anda pakai nama persepuluhan, pendeta bisa kaya. Pendeta bisa sombong. Sebab ketika persembahan masuk, pendeta tidak perlu berterima kasih. Ini kewajibanmu. Ini uang milik Tuhan yang harus kamu kembalikan. Padahal yang nikmati bukan Tuhan, keluarga pendeta. Tetapi kalau persembahan kasih, ini untuk siapa? Untuk semua orang yang menghadapi kesulitan hidup. Yang lapar bukan cuma keluarga pendeta. Mungkin jemaat ada yang lapar. Kasih dong. Keluarga pendeta tidak bisa makan, kasih. Yang ingin sekolah bukan cuma anak pendeta, mungkin anak jemaat. Pakai ini duit ini. Anda nggak berani kan? Sebab apa? Pasti Anda tidak bisa kaya. Nah, di sini Bu Christine, letak rahasianya. Sama-sama kan bisa diajarkan, tetap jemaat bisa ngucap terima kasih kok. Lah, pandainya. Dikasih janji-janji palsu. Kalau kamu memberikan persepuluhan, Tuhan bukakan tingkap langit. Ayatnya ada, tapi tafsirnya dipelesetkan. Tingkap langit yang dibuka itu artinya apa? Tuhan mencurahkan hujan, supaya tanah yang digarap orang Israel itu mengeluarkan panen raya. Dan kalau ada hujan, ternakmu bisa makan. Itu, oleh karena itu disambung sama Tuhan. Maka aku akan menjaga supaya panenmu tidak dimakan belalang pelahap, gitu loh. Itu terkait dengan panen. Tetapi sekarang sudah diubah, pokoknya gajimu, bonusmu lah itu tadi, dirupakan uang. Nah, tapi kita maklum, mereka adalah hamba mamon. Biarin aja mereka menikmati uang dengan menuju kepada kebinasaan, terserah kalau mereka tidak mau bertobat. Kan begitu aja. Silakan, ada yang lain Pak Matius? Sudah Pak? Maksud saya begini Pak, ya. Sudah jelas kami mengerti ya
artinya. Ya. Cuma penekanannya itu, penekanan jawaban, penekanannya itu berarti bangsa kita atau memang di seluruh dunia gereja-gereja yang alirannya menganut paham persepuluhan tadi itu, jadi kan artinya mendatangkan kutuk bagi bangsa jemaat kita lah, khususnya dalam hal ini. Sudah, saya ngerti. Terima kasih. Ya, saya ngerti Pak Matius. Pak Fran tampilkan Matius 25:34. Bapak orang yang diselamatkan itu oleh Tuhan sudah ditakdirkan. Ya, tetapi oleh Tuhan yang baik, takdir itu disimpan sebagai rahasia agar supaya apa? Kita tetap berusaha melakukan kebaikan dan kebenaran dan berharap diselamatkan oleh Kristus sebagai juru selamat. Bapak lihat ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Kata sejak itu garis bawahi, Pak. Sejak dunia digaris bawahi, dijadikan. Sejak dunia dijadikan. Berarti apa? Sudah ditentukan siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Sehingga di dalam pemberitaan firman Tuhan, penginjilan saya tidak harus keterangan saya bisa mengubah mereka seperti apa yang saya sampaikan. Kamu mau berubah, saya puji Tuhan. Kamu tidak berubah, saya juga puji Tuhan. Yang penting saya sudah sampaikan, sebab saya tahu ada yang tidak diselamatkan. Khususnya apa? Mereka yang bukan berasal dari Allah, tidak bisa dengar firman Allah, Pak. Demikian Pak Matius. Pak Matius. Ya, Pak. Sudah? Ya, Pak. Terima kasih. Jadi, itu ya, jadi mendatangkan kutuk ya bagi jemaat. Pasti toh Pak. Karena apa? Anda buktinya melawan sendiri kok. Yesus yang adalah Tuhan datang dengan hukum kasih karunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia juga membawa model persembahan yang lain. Anda tidak ikuti kok. Kalau Anda ditanya, Bapak diselamatkan ikut Taurat atau ikut kasih karunia? Anda milih mana? Ikut kasih karunia. Betul ya? Terus Tuhan tanya, loh kenapa kamu mesti melakukan hukum Taurat? Mana Tuhan? Lah itu persepuluhan itu. Anda bilang apa? Oh Tuhan, karena hukum Taurat dikatakan pengkhotbah bisa menjadikan saya kaya. Apakah begitu? Kalau kamu kaya, harapannya kaya, aku sudah berfirman sama kamu. Kamu tidak bisa loh setia kepada dua tuan. Kamu milih salah satu. Kalau kamu setia kepada Mamon, kamu musuh Allah. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu musuh sama Mamon. Pilih mana kamu? Jelas itu. Tidak perlu ditafsir. Kalau mereka bilang saya adalah pengajar yang sesat, ambil video saya dicuplek. Tayangkan di video kamu, jawab. Kan begitu. Ini salah. Pengkhotbah Roni ini sesat. Nah, sanggah dengan ayat. Nah, itu tadi. Itu gentleman. Bukan cuma kamu ngebacot aja, tapi kamu tidak punya alasan. Begitu loh. Ini Pak, tambahan lagi Pak. Berarti kalau bagi jemaat yang kurang paham, berarti kan istilahnya merasa dibodohin atau merasa dijerumuskan masuk kutuk Taurat, Pak. Iya, betul Pak. Janji-janjinya dekat. Terima kasih. Iya, betul. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita lihat Matius pasal 18 ya, ayat 6 dan 7 ya. Jelas penyesat itu dibinasakan oleh Tuhan. Yang disesatkan terserah sama Tuhan karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Ya, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang disebut anak kecil itu adalah domba-domba milik Tuhan yang butuh tuntunan firman Tuhan yang benar, Pak. Yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu penyesat itu ditenggelamkan ke dalam laut. Berarti penyesat pasti dibinasakan. Termasuk pembicara-pembicara yang dengan sengaja itu memutarbalikkan firman, itu pasti dibinasakan, Pak. Oleh karena itu, saya paling takut jika menyampaikan firman Tuhan itu sampai salah. Gitu loh. Walaupun saya tahu kalau kesalahan itu karena kebodohan saya, Tuhan bisa maklum. Gitu loh. Nah, ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan
harus ada. Kata harus ada digarisbawahi. Kenapa kok harus ada? Karena ada nabi-nabi palsu. Karena ada iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Paham, Pak Matius? Ya, Pak. Yang kurang paham ini bagi jemaat tadi yang seperti saya sampaikan tadi, yang artinya tidak mengetahui kan masuk kutub, istilahnya gimana, Pak? Maksudnya kan istilahnya secara tidak langsung begitu. Ya, tadi kan sudah saya jawab. Yang ngajar penyesatnya pasti binasa. Jemaatnya gimana? Karena Tuhan yang punya kedaulatan tentang keselamatan, ya ini terserah Tuhan. Begitu loh, Pak. Paham ya? Tetapi jika Anda kepengen tidak beresiko, jemaat rajinlah belajar Alkitab. Begitu loh. Sebab logikanya, jika pengajarmu yang menyesatkan itu, boleh saya andaikan sebagai lokomotif, kepalanya sepur tadi, kereta api tadi, jemaat ini kan gerbongnya. Nah, kalau kereta apinya, lokomotifnya itu masuk ke sungai, Pak, gerbongnya kemana? Gerbongnya logikanya kan ke sungai. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih kan bukan Tuhan yang seperti itu. Dia tahu anak-anak kecil ini disesatkan. Apakah mereka akan diselamatkan oleh Tuhan? Itu kebijaksanaan Tuhan karena dia adalah Tuhan yang berdaulat 100%. Oleh karena itu muncul firman Tuhan yang berkata, jangan kamu menghakimi. Itu tadi. Ini seringkali dikatakan oleh Tuhan, saya menangkap pesan Tuhan ini tadi, untuk khususnya keselamatan dalam hidup kekal. Begitu loh, Pak. Salah satunya, kalau ada ajaran yang berkata, oh kalau kamu tidak Kristen, kamu tidak selamat. Ini adalah ranah menghakimi kalau menurut saya. Gitu loh. Padahal yang diselamatkan siapa, surga isinya siapa, kita nggak tahu. Ya, paham ya Pak Matius? Pak Matius? Ya Pak, memang ya itu tadi, keselamatan itu hanya lewat Yesus, cuma tadi diselewengkan kembali ke Taurat. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan, ada yang lain ini kok ada Pak Doni siapa ini? Silakan. Ada Pak Roni juga. Pak, bisa titipan pertanyaan dari anak saya? Oh iya, silakan. Gimana Bu? Pertanyaan apa? Tadi saya tidak baca di chat. Sangat haus akan kebenaran. Ya, jadi yang anak pertama saya nih, Dio, lanang saya, dia bertanya begini, Mam, tadi Pak Pendetanya bilang bahwa kita harus menyelamatkan yang tersesat. Nah, dia kan di lingkungan teman-teman yang ateis, tidak kenal Tuhan, banyak yang dalam kurung tersesat. Nah, dia bilang juga begini, iblis juga kan tersesat. Bagaimana kita bisa selamatkan iblis? Bagaimana kita bisa nginjilin iblis? Terus pertanyaan kedua, dosa apa ya, Mam, menurut Pak Pendeta yang tidak bisa diampuni? Jadi biar dia minta ampun, nggak bisa diampuni. Terima kasih. Yang pertama dulu, Yesus yang adalah Tuhan berkata, berfirman, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Berarti ketika kita ada di dalam lingkungan teman-teman, sahabat yang berdosa, Anda jangan pergi, Anda jangan tinggalkan mereka. Anda tetap tinggal di situ, menunggu waktunya Tuhan. Membuat seseorang bertobat, itu adalah karya Roh Kudus, lewat kita sebagai alatnya. Bagaimana caranya kita bisa membuat mereka bertobat? Di samping kita menunggu waktunya Tuhan, kita mesti menunjukkan, siapa memperkenalkan Yesus yang adalah Tuhan. Lewat seperti apa? Nah, seringkali orang Kristen berpikir secara sempit. Memperkenalkan Tuhan Yesus, mereka hanya berpikir, saya harus menyampaikan. Tidak. Memberitakan Injil ada dua macam. Bukan hanya lewat mulut secara verbal, Anda koar-koar menerangkan siapa Yesus Kristus Tuhan, bukan itu. Tetapi Yesus Kristus Tuhan juga berkata, kamu percuma loh memberikan mutiara ini kepada babi. Kalau babi itu tidak ngerti ini berharga, kamu tidak usah.
Ya, nanti babi ini malah nyerang kamu. Sedangkan ini berharga, bernilai sekali. Jadi simpan saja. Kecuali mereka sudah ngerti, baru kita ngomong. Terus gimana Tuhan saya bisa memenangkan jiwa mereka kalau saya tidak boleh pakai mulut saya? Saya tidak boleh menyampaikan firman Tuhan. Ada cara yang kedua, lewat kesaksian hidup. Anda tunjukkan bahwa di dalam hidupmu ada Yesus Kristus Tuhan yang akan engkau perkenalkan. Begitu loh. Dan ketika Anda melakukan kebenaran, sesungguhnya Anda sudah menjadi lilin kecil yang menerangi ruangan yang sempit ini tadi, walaupun tidak luas. Karena kita cuma beberapa teman. Anda tinggal di situ. Kesaksian hidupmu akan menjadi terang buat mereka, untuk mereka melihat, kamu kok beda. Kamu kok tidak sama. Itu anaknya ya. Nah, ternyata aku melihat sesuatu yang lain. Disitulah kita mulai bercerita. Karena ada Yesus Tuhan yang tinggal di dalam kehidupanku. Dan sadarilah setiap orang Kristen, hidupmu adalah Alkitab yang terbuka. Yang setiap orang bisa membaca apa yang ada di dalam kandungan hatimu. Kemudian yang kedua. Dosa apa yang tidak bisa diampuni? Alkitab menulis adalah hujat kepada Roh Kudus. Ya, yang seperti apa sih? Kadang banyak pembicara tidak menerangkan. Ya, hujat kepada Roh Kudus bisa juga mengolok-olok Tuhan kita. Ya, Tuhan kita yang adalah Allah yang Maha Kuasa yang berkenan menjelma sebagai manusia dalam jati diri Tuhan Yesus sering mendapat olok-olok. Ya, ejekan dan lain sebagainya. Tetapi kita mesti ingat Tuhan Yesus pernah berkata, ya, hujat kepada anak diampuni. Tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak diampuni. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia sudah menerangkan, dia bisa maklum, ya. Generasi orang yang hidup ketika dia ada bersama para rasulnya, itu bisa dimaklumi karena matamu melihat, aku ini anaknya Bunda Maria. Aku anaknya Yusuf tukang kayu. Saudara-saudaraku juga tinggal di sekitar kamu. Sehingga ketika kamu menyaksikan keilahianku, aku bisa mengampuni. Tetapi, bukankah aku menghadirkan saksi yang 500 mata? Ketika aku naik ke surga, semua orang tahu bahwa aku adalah Allah yang punya alam semesta, punya neraka dan surga. Nah, pada saat posisi seperti inilah jadi berbeda. Ketika orang mulai mengolok-olok Tuhan Yesus, itu termasuk juga hujat kepada Roh Kudus, sebab Bapa, Anak, Roh Kudus itu menjadi satu persekutuan yang indah yang tidak terpisahkan. Nah, juga menolak kepada Roh Kudus salah satunya ketika Anda sudah banyak diperingatkan, baik lewat peristiwa, kejadian, kamu jatuh, ditolong Tuhan, dan lain sebagainya, lewat teguran, lewat nasihat firman Tuhan yang kau dengar, engkau tetap menolak firman Tuhan tadi, itu sama dengan engkau menghujat atau menolak Roh Kudus. Demikian Bu Christine. Barangkali ada yang lain, silakan. Bagaimana dengan yang bunuh diri, Pak? Seperti Yudas. Ya. Yang bunuh diri, ya, yang bunuh diri berarti dia mati bukan karena kehendak Tuhan. Ya, itu kesalahan yang pertama. Bukan karena kehendak Tuhan. Nah, otomatis ya, menurut perkiraan kita bisa-bisa ya tidak diampuni. Tetapi sebagai orang beriman, kita tetap menyerahkan kedaulatan tentang keselamatan ada di dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Kita hanya meraba-raba, tapi kita tidak punya kepastian. Bijaksana jika kita menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Demikian Bu, terima kasih. Matur suwun sangat Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, kalau tidak ada yang lain, kita mungkin bisa akhiri. Pak Fran, pimpin kita dalam satu pujian sebagai penutup.
Selesai pujian ini, saya mohon Bu Christine naikkan doa penutup, dan nanti saya akan sempurnakan dengan doa Bapa kami dan doa berkatnya. Halo Pak Roni. Ya. Malam. Oh ya, oke. Silakan Doni, silakan. Saya mau nanya ini. Ya, silakan Pak Doni. Kira-kira ini memang agak ini ya. Maksudnya gitu. Murid Tuhan Yesus ini ada 12. Ya. Tapi yang paling disayang ini kan Yudas, Pak. Oh, bukan, Yohanes. Ya. Nah, Yudas ini kan dipilih Tuhan sebagai orang. Ya. Kan dekat ini, kalau dilihat dalam cerita Alkitab kan paling dekat ini Yudas ya, Pak? Enggak, Yudas itu bendahara. Yang paling dekat itu ada 3, Pak. Yohanes, Petrus, Yakobus. Ya, itu ring satunya. Ya. Nah, Yudas ini kan dijadikan bendahara dan kan maha tahu, Pak. Iya, terus dengan Yesus ini Pak Doni sudah tahu persis apa yang terjadi dengan Yudas. Tapi kenapa Yudas tidak bisa, Pak? Tidak bisa artinya dalam pribadinya itu kenapa tetap berkhianat? Iya, maksudnya Pak Doni, kenapa Tuhan salah pilih kan begitu kan? Bukan, kenapa nggak dari awal gitu, terus aja. Pasti dinasihatin terus ya Pak, pasti dinasihatin terus, diomongin pasti kan selalu bareng Pak. Iya. Kenapa bisa? Oke, Pak Doni, yang pertama, Tuhan ingin memberikan contoh lewat Yudas karena sayangnya Tuhan kepada Anda dan saya dan semua. Ya, yang pertama, bahwa ternyata orang yang dekat sama Tuhan pun itu bisa meleset, Pak. Ya, itu yang pertama. Contoh yang pertama, positifnya seperti itu. Buktinya apa? Dalam perjanjian lama, Tuhan memilih Saul sebagai raja pertama Israel. Dan kemudian Tuhan bilang, aku menyesal telah memilih Saul. Nah ya, berarti ya orang yang walaupun dipilih oleh Tuhan tetap harus berjuang. Ya, tetap harus dekat dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan lain sebagainya. Itu adalah satu pelajaran untuk kita semuanya. Lewat Saul, lewat Yudas. Kemudian kenapa Yudas tidak dinasihati? Yudas termasuk dalam rancangan Tuhan ini tadi. Kenapa? Karena salah satunya harus mengkhianati dia. Dan tidak enaknya kena Yudas, begitu loh. Nah, sekarang timbul pertanyaan kritis dari kita sebagai orang Kristen. Loh Tuhan, kalau gitu jadi Yudas kan tidak enak. Ya, lebih baik kan tidak usah dilahirkan. Bagaimana dengan keselamatan Yudas? Saya tetap berkata seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bu Christine. Bijaksana sekali jika tentang keselamatan Yudas kita serahkan seutuhnya ke dalam kedaulatan tangan Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu Yudas diselamatkan atau tidak. Kita hanya meraba-raba, wah dia kok bunuh diri. Berarti kematiannya bukan di dalam kehendak Tuhan. Tetapi Yudas juga dilematis. Pada waktu itu sebetulnya dia sudah ingin kembalikan uang 30 keping perak tadi. Tetapi oleh para imam tidak diterima. Sebab para imam berkata, tolak ini uang darah. Nah itu tadi. Nah akhirnya Yudas terjepit. Dia mau kembali ke lingkungannya, dia malu. Dia tidak kembali di lingkungannya, dia menyesal dengan sangat. Akhirnya cara berpikir yang sempit mengakibatkan Yudas ambil jalan pintas, yaitu dia bunuh diri. Keselamatannya bagaimana? Tidak tahu, urusannya Tuhan. Demikian Pak Doni. Terima kasih Pak Roni, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih Pak Doni. Oke, kita bertemu kembali pada acara selanjutnya, Selasa tanggal 19 Juli, judulnya adalah Orang Tua atau Persepuluhan Dahulu. Ya, ini ada di dalam ayat Alkitab, ajaran Tuhan Yesus. Ya, tetapi ada di dalam kehidupan kita saat ini karena ajaran orang Farisi dikutbahkan, diajarkan oleh pendeta atau gereja tertentu dan pengikutnya banyak. Bapak Ibu yang sudah tahu,
catat 19 Juli itu materinya bagus.